Gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat atau NKRI menyatakan menolak dan tidak dapat menerima proses penangkapan dan penahanan terhadap Susilo dan Dr. Tifa. Keadilan tidak boleh dikalahkan oleh kekuasaan. Hukum harus berpihak pada kebenaran, bukan kepada kepentingan. Bebaskan oleh Susilo, bebaskan Dr. Tifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, proses penangkapan kemudian dilanjutkan dengan penahanan, kemudian ada pemeriksaan tingkat kedokteran. Saya akan menyoroti masalah proses penangkapan dan penahanan setelah berkas perkara berdasarkan laporan polisi Pak Jokowi dan kawan-kawan 4 orang, karena dalam surat perintah penangkapan dan penahanan tadi tetap dicantumkan dasar-dasarnya, yaitu 4 laporan polisi, kemudian tambah dengan surat perintah penyidikan. Ya. Surat perintah penyidikan ini ada yang dilakukan sebelum berkas perkara dilimpahkan, tahap 1 kepada jaksa, dan setelah dilempahkan berkas perkara pada jaksa. Ya. Setelah ada terjadinya peristiwa restoratif justice yang dilakukan oleh 3 tersangka lainnya, yaitu Eki Sujana, Damiari Lubis, dan Rismon Sianipan. Ya. Jadi agar masyarakat semua memahami bahwa proses penegakan hukum itu bukan asal main penetapan tersangka, kemudian langsung dilakukan ada penangkapan, penahanan, dan sebagainya. Proses hukum, penegakan hukum tetap harus diawali dengan praduga tak bersalah. Jangan dibalik menjadi praduga bersalah. Jadi hak-hak tersangka kalaupun itu lakukan penahanan itu diberikan sepenuhnya. Nah, sebagai awal berkas perkara dari awal sudah saya nyatakan tidak layak untuk diajukan ke penuntutan. Kenapa? Karena sudah ditempuh restoratif justice atau keadilan restoratif berdasarkan pasal 79, 80, 81, 82, 83, dan 84 hukum acara pidana yang baru. Kalau mereka menyatakan berdasarkan hukum acara pidana yang lama, Undang-Undang 8 tahun 81, berarti mereka menggunakan dasarnya adalah Peraturan Kepolisian Nomor 8 tahun 2021. Apapun bentuk restoratif justice akan bermuara nanti di surat perintah penghentian penyidikan. Nah, surat perintah penghentian penyidikan berarti laporan polisi sudah dinyatakan selesai, peristiwanya sudah dianggap tidak ada. Jadi apa yang mau diajukan lagi berkas perkaranya? Walaupun yang dihentikan dalam proses penghentian penyidikan hanya 3 orang. Ya, ini karena kesalahan dari awal. Kesalahan dari awal banyak. Ya. Laporan polisi tidak pidana umum dan tidak pidana khusus, Undang-Undang ITE dan Undang-Undang KUHP digabung jadi satu. Itu menurut pasal 63 KUHP yang lama itu sudah menyalahi aturan, ada lex specialis dilakukan lex generalis. Harusnya ditangani tidak pidana khusus. Tapi penanganan undang-undang tidak pidana khusus berkaitan ITE, informasi transaksi elektronik, sudah dijelaskan oleh Profesor Hendy, itu tidak bisa masuk. Karena ada kejahatan yang menggunakan komputer dan kejahatan yang berhubungan dengan komputer yang dilakukan untuk melakukan kejahatan, dan ada kejahatan yang berhubungan dengan komputer, itu berbeda. Ya, saya tidak mau kembali ke sana. Nah, berkas perkara karena sudah dilakukan RJ berarti tidak bisa mengajukan penuntutan. Nah, tapi tetap dipaksakan berkas perkara dilimpahkan kepada kejaksaan tahap pertama. Dalam proses pelimpahan berarti berkas perkara sudah dinyatakan cukup lengkap oleh penyidik, bukan penuntut umum, bukan jaksa peneliti. Nah, pada saat dikirim ke jaksa berarti ada proses bolak-baliknya perkara. Berarti antara jaksa peneliti dan penyidik. Nah, apabila
jaksa peneliti menyatakan berkas perkara sudah lengkap, pernyataan pendapat ya oleh pengendali perkara. Pengendali perkara adalah kejaksaan sesuai dengan Pedoman Kejaksaan Republik Indonesia bab 3 nomor 40. Nah, apabila pengendali perkara di sini ya, kalau berkas perkara dari Badan Reserse Kriminal Polri atau Mabes Polri, itu pengendali perkaranya adalah direktur pada Kejaksaan Agung. Apakah itu Jampidum, Jampidsus. Ya. Tapi kalau hubungan koordinasi penyidik Polda dengan Kejaksaan Tinggi di provinsi, itu pengendali perkara adalah Aspidum, Asisten Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi. Demikian juga di tingkat Polres, itu dengan Kejaksaan Negeri setempat. Nah, apabila semua pengendali perkara level manapun, jadi yang saya soroti adalah antara Polda Metro dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Pengendali perkara di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menyatakan pendapat bahwa berkas perkara sudah lengkap, akan dilengkapi dengan rencana dakwaan, ya, dan beberapa administrasi penuntutan lainnya. Setelah dilengkapi, kemudian pengendali perkara dari Kejaksaan Tinggi akan melimpahkan membuat surat kepada Kejaksaan Negeri. Nah, Kejaksaan Negeri setelah menerima pernyataan pendapat tadi dari pengendali perkara, segera menerbitkan P21. Jadi semua P21 perkara yang ditangani Baris Krim Polri, Polda, kemudian dari Polres, nanti akan diterbitkan P21 dari Kejaksaan Negeri. Tidak ada P21 yang diterbitkan oleh pihak Kejaksaan Tinggi. Ini sesuai dengan pedoman Kejaksaan Republik Indonesia bab 3 nomor 45. Kalau nggak salah 43 ya, 43 45. Tadi saya baca dari 40, 41, 42 di situ dicantumkan. Nah, Kejaksaan Negeri akan menerbitkan P21. Nah, saya membaca di sini dalam administrasi proses penangkapan Pak Roy Suryo dicantumkan di situ yang terakhir adalah P21 yang diterbitkan oleh Kejaksaan Tinggi. Saya sebagai mantan penyidik di sini, ya, saya mencurigai apakah bisa Kejaksaan Tinggi menerbitkan P21. Kalau Kejaksaan Tinggi bisa menerbitkan P21, berarti Kejaksaan Tinggi sendiri melanggar pedoman Jaksa Agung atau pedoman Kejaksaan Republik Indonesia nomor 1 tahun 2026. Ini supaya diketahui masyarakat, jangan sampai nanti masyarakat menjadi korban-korban penegakan hukum yang modelnya seperti yang dialami oleh Pak Roy Suryo dan Dr. Dipa. Kemudian kedua, proses penangkapan terhadap Roy Suryo dan Dr. Dipa, ya, itu prosesnya sudah mengalami penyidikan, sudah selesai. Begitu berkas dilimpahkan pada jaksa, itu tanggung jawab juga pada jaksa berkas perkara. Ya. Kalau dilakukan penangkapan, dasarnya apa? Saya tanyakan sama Pak Roy waktu itu, katanya ada mengulangi perbuatannya berulang, melakukan perbuatan berulang. Perbuatan berulang apa yang dilakukan? Proses pencemaran nama dan pita saja itu masih praduga tak bersalah. Kenapa dianggap praduga bersalah? Penyidik tidak bisa menggunakan azas praduga bersalah terhadap setiap tersangka ataupun terdakwa di pengadilan. Ya. Jadi itu alasan yang dicari-cari. Dan tidak ada alasan penangkapan atau penahanan yang berkaitan dengan P21. Tidak ada. Alasan penahanan dari awal itu waktu saat penyidikan awal, bukan saat P21 mau diserahkan ditangkap. Itu tidak ada aturannya di hukum acara pidana. Ya, itu berarti saya katakan ini penyakit lama yang masih digunakan oleh para oknum penyidik. Ya. Saya katakan oknum penyidik. Masih banyak penyidik yang hebat yang handal di Kepolisian Republik Indonesia. Ya. Saya kemarin ketemu dengan dua penyidik di situ, perwira pertama, ya. Asal saya tanyakan dasar hukumnya apa nih? Pokoknya ada.
Ya, dasar hukumnya pokoknya ada. Tidak boleh saya katakan, di peraturan kepolisian ada nggak dasar hukummu? Saya tanya. Pokoknya ada. Kok pokoknya ada terus? Enggak, kebilang aja Kak, kalau nggak tahu, nanti saya carikan di peraturan kepolisian. Dan di peraturan kepolisian tidak ada yang apa kamu lakukan sekarang, nggak ada. Ya. Dan dengan cara bangganya, saya sudah ceritakan, saya purnawirawan Polri, ya, perwira tinggi, ya. Kemudian saya mantan Wakapolri situ, ya saya mohon maaf, saya sampaikan saja, tetap nggak dianggap. Nah, saya mulai agak sedikit memberikan penjelasan. Selama saya menjadi anggota Polri sampai setelah saya purna bakti di Polri, ya kan? Walaupun belum selesai purna bakti saya, nanti kalau sudah saya meninggal dunia baru selesai. Ya. Saya selalu menggunakan nurani Jenderal Sugeng. Saya gunakan nurani Jenderal Raden Said Sukanto, mantan Kapolri pertama. Beliau menjabat selama 14 tahun. Dari 1945 sampai 1959. Saya selalu gunakan nurani Jenderal Anton Sujarwo. Saya gunakan nurani Jenderal Sanusi mantan Kapolri. Saya gunakan nurani Jenderal Bimantoro. Saya gunakan nurani Jenderal Dai Batian, dan semua Kapolri yang pernah memimpin saya gunakan nuraninya. Dan nurani saya coba samakan dengan nurani para pemimpin Polri atau Kapolri yang dulu. Nah, semua anggota Polri harus menggunakan tadi. Silakan gunakan nurani siapa? Banyak Kapolri. Mohon maaf. Ya. Bukan hanya satu yang terbaik sepanjang masa, bukan. Kapolri hampir 24-25. Siapa yang bisa mengalahkan Kapolri Pak Anton Sujarwo? Siapa yang bisa mengalahkan Kapolri Pak Sugeng? Nggak ada. Ya, itu saya gunakan. Nah, saya sampaikan seperti itu. Ya mohon maaf. Ya, jadi sekali lagi supaya masyarakat tahu jangan menjadi korban kriminalisasi. Nah, highlight saya, penekanan saya di sini adalah P21 apabila tidak diterbitkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri, saya jamin 100% P21 itu bukan P21 sesuai dengan Pedoman Jaksa Agung nomor 1, saya ulangi, Pedoman Kejaksaan Republik Indonesia nomor 1 tahun 2026 butir 40, 41 atau 42. Silakan dicari di Pedoman Kejaksaan Republik Indonesia. Kalau saya salah, saya mohon maaf, tapi kalau benar, saya juga terima kasih. Sekian, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Groseno. Dan selanjutnya mohon pada Pak Rizal Fadilah. Mohon silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keadaan yang sekarang ini menunjukkan benarnya perjuangan dari gerakan untuk kembali kedaulatan rakyat. Ini sebagai bukti bahwa memang kedaulatan rakyat sudah tercuri. Yang ada kedaulatan oligarki, kedaulatan kekuasaan politik yang telah ditunjukkan, termasuk kasus penangkapan dan penahanan Roy Suryo dan Dr. Tifa. Saya kira itu bukti bahwa memang kedaulatan rakyat ini sedang terinjak-injak. Memang harus kita rebut kembali. Saya kira ini peran strategis gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat. Dari sisi kasus penangkapan dan penahanan Dr. Roy Suryo dan Dr. Tifa, saya melihat ada 4 pelanggaran di sini. Yang pertama adalah pelanggaran due process of law. Memang prinsip bagaimana seharusnya hukum dijalankan itu telah dilanggar. Elemennya yang pertama adalah dilanggarnya presumption of innocence, yaitu praduga tidak bersalah. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Ugro, ternyata sekarang berangkat dari praduga bersalah. Saya kira ini pelanggaran dari due process of law konteks presumption of innocence.
Yang kedua, konteks dari pelanggaran due process of law ini adalah equality before the law, kesederajatan di depan hukum yang harusnya sama antara Dr. Roy Suryo, Dr. Tifa dengan pihak yang melaporkan Pak Joko Widodo, harus sama kedudukannya. Tapi sekarang kita lihat bahwa tidak terlihat equality before the law. Kemudian juga pelanggaran itu terkait dengan procedural justice, yaitu keadilan prosedural. Saya kira jelas banyak prosedur yang dilanggar di sini. Oleh karena itu pelanggaran pertama saya sebut dengan tadi pelanggaran due process of law. Yang kedua adalah pelanggaran hak asasi manusia. Apa yang dilakukan dengan pola penangkapan yang sebetulnya walaupun tidak bisa kita benarkan tapi mengarah kepada penahanan yang melalui mungkin pemanggilan dahulu ya, untuk ditindaklanjuti, tapi ternyata tidak, main tangkap saja, itu pelanggaran HAM itu. Apalagi kita lihat juga bagaimana cara-cara penangkapannya. Itu melanggar HAM, melanggar prinsip Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sudah jelas tidak adil, tidak beradab juga ini. Jadi itu pelanggaran ideologi itu, atau konteksnya yang derivasinya ke hak asasi manusia. Bahkan hak asasi manusia yang universal, High Commissioner of Human Rights pernah menghukum Indonesia, menetapkan Indonesia sebagai pelanggar HAM. Pelanggaran HAM itu ternyata juga dari peran Jokowi. Jokowi yang cawe-cawe dalam urusan yang ketika dia sudah tidak menjadi presiden lagi. Maka di situ diklasifikasikan pelanggaran HAM menurut High Commissioner of Human Rights yang berkedudukan di Jenewa dan perwakilan di New York. Bahkan oleh karena itu, atas pelanggaran yang dilakukan terhadap Dr. Roy Suryo dan Dr. Tifa, kita bisa segera juga mengadukan kepada tingkat komisioner internasional itu, High Commissioner of Human Rights. Laporkan ini, karena ini pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM universal, juga pelanggaran HAM yang memang diatur di dalam aturan-aturan nasional kita. Itu yang kedua pelanggarannya. Yang ketiga adalah pelanggaran independensi hukum. Hukum harusnya independen, tapi sekarang prakteknya hukum ini justru diintervensi oleh politik. Semua tahu kasus ini bukan kasus murni hukum ini. Ini kasus politik menggunakan mekanisme hukum. Tapi semua tahu domainnya. Ini domain politik. Oleh karena itu pelanggarannya adalah bahwa independensi hukum jelas terinjak-injak di sini gitu. Saya kira ini harus kita kembalikan lagi atas pelanggaran ini. Bagaimana juga ada indikasi gitu kan bahwa walaupun tidak menjadi kepala negara lagi tapi masih terus saja melakukan operasi-operasi politik melalui jaringan-jaringan aparat penegak hukum untuk melakukan upaya tetap berada dalam posisi berkuasa. Itu nampaknya gambaran benar. Ini pelanggaran yang sangat krusial dan sekaligus sangat fundamental, yaitu bahwa hukum tidak independen. Negara hukum hanya menjadi semantik saja. Itu yang ketiga. Yang keempat, ini pelanggaran akademik. Dr. Roy Suryo dan Dr. Tifa itu memang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan dokumen sesuai dengan profesi dan kemampuannya. Neuroscience atau telematika itu adalah gambaran tentang kompetensi. Tapi ternyata upaya akademik ini dihukum. Ini namanya
Galileo Galilei Sindroma atau sindroma Galileo Galilei, yaitu bagaimana kebenaran ilmiah bisa dihukum. Dulu oleh gereja Katolik dihukum tentang heliosentris dan geosentris, bahwa bumi mengitari matahari menurut Galileo jadi matahari sentris, heliosentris. Tapi pemahaman ortodok adalah bahwa geosentris, justru matahari mengelilingi bumi. Tapi ternyata ilmu pengetahuan nantinya membuktikan benarnya heliosentris. Tapi dihukum dulu. Galileo itu dihukum tahanan rumah seumur hidup gara-gara mengajukan teori itu. Nah ini juga sama, sedang kita teliti dokumen itu palsu atau asli secara ilmiah, dihukum dengan dalih pencemaran nama baik, fitnah, manipulasi elektronik, penghasutan. Saya kira ini adalah gambaran tentang apa yang disebut dengan sindroma Galileo Galilei atau penghukuman dunia akademik. Ini kampus, para guru besar, mereka yang punya komitmen terhadap aspek-aspek keilmuan harus bergerak, karena ini penistaan, ini adalah penghinaan terhadap nilai-nilai akademik. Gitu. Saya kira ini pelanggaran ini. Oleh karena itu, menurut saya kaitannya ini adalah yang sedang kita lakukan ini harus diperjuangkan. Konteks penahanan itu kalau dalam proses penyidikan penangguhan. Tapi kalau nanti sudah masuk ke proses penuntutan, ya harus ada dikeluarkan SK, PP, surat ketetapan penghentian penuntutan. Gitu. Jadi harus diselesaikan ini, gitu, dan tidak layak untuk sampai kepada proses pendakwaan dan seterusnya. Itu menjadi perjuangan kita, dan perjuangan kita terakhir di tingkat masyarakat rakyat sesuai dengan prinsip GMKR. Kita harus terus melakukan upaya agar masyarakat rakyat itu punya kesadaran tinggi tentang pentingnya kedaulatan dirinya. Untuk itulah kita lakukan terus-menerus. Dan tingkat dunia, tadi hayu kita bergerak semua di tingkat internasional bahwa ini adalah perbuatan tercela dan sekaligus perbuatan penginjak-injakan hak asasi manusia di negeri Indonesia yang harus kita pulihkan kembali melalui laporan-laporan pelanggaran HAM internasional. Saya kira ini saja yang bisa saya sampaikan. Intinya adalah konsolidasi kebersamaan masyarakat rakyat bersama GMKR itu menjadi kekuatan strategis untuk membangun kembali kedaulatan negeri ini sesuai dengan konstitusi, ideologi, dan tentu aturan perundang-undangan yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kita memang harus gerak cepat untuk membuat acara konferensi pers pada hari ini. Jadi mohon maaf kalau karena terburu-buru ada hal-hal yang kurang memenuhi syarat. Jadi untuk itu kami mohon maaf dari GMKR. Tapi yang penting sebetulnya adalah ada dua hal pokok yang kita tuntut untuk segera dilakukan. Pertama, supaya teman kita itu segera dibebaskan. Kemudian kita minta juga supaya Pak Prabowo itu menunjukkan bahwa dialah yang menjadi pemimpin tertinggi Republik Indonesia. Dia sebagai presiden, ya. Jadi ini hal yang sangat mendasar sebagai pengantar dari apa yang akan saya sampaikan. Yang intinya sebetulnya kalau kita urut seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Ugro, Pak Rizal terutama, yang dilakukan pemerintah itu ya adalah pendekatan politik kekuasaan yang arogan dan semena-mena. Jadi aturan main, undang-undang, hukum itu diinjak-injak. Kemudian yang kedua, kita juga mencatat bahwa dengan pelanggaran ini maka kita bisa menyatakan
wajah atau citra penegakan hukum pemerintah Pak Prabowo ini sudah dirusak. Jadi penanggung jawabnya atau yang dirusak oleh politik kekuasaan yang syarat tindakan kriminal oleh Polri ini itu sudah nyata-nyata akan merusak citra dan wajah penegakan hukum dari pemerintahan Pak Prabowo. Itu hal yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita juga ingin menyatakan bahwa ternyata memang yang masih berkuasa itu siapa? Ya, kalau bisa misalnya Polri atau saya tidak tahu apakah, saya kira mungkin ini Polda ya. Polda yang bekerja begitu semena-mena, padahal ada misalnya Kapolda, ada Kapolri, ya kan, ada Presiden. Lalu Presiden yang sebenarnya itu di mana gitu? Ini kita ingin menyatakan bahwa ternyata memang yang masih berkuasa itu adalah Presiden Jokowi. Ya, ini kita bisa menilai seperti itu. Terserah kalau Pak Prabowo tidak melakukan. Nah, karena itu kita menuntut Pak Prabowo. Tadi saya sebutkan di awal, tunjukkanlah bahwa Pak Prabowo itu sebagai Presiden Republik Indonesia. Itu yang ketiga. Yang keempat, bagi Jokowi ini menyangkut kelangsungan hidup dinasti Jokowi. Ya, kalau ini sampai misalnya diselesaikan di pengadilan, maka bisa saja itu berakhir. Maka untuk itu harus diamputasi sejak awal. Nah, di sisi lain, kalau memang itu targetnya, teman kita ditangkap, nanti misalnya kasusnya oleh kejaksaan atau presiden itu dideponering, ya, atau dikasih gerasi atau abolisi oleh presiden seperti yang sudah diberikan kepada Tom Lembong abolisi, kemudian kepada Hasto itu amnesti, ya bisa saja seperti itu. Tapi kasusnya berakhir hanya di situ. Kemudian si pelaku kejahatan ijazah palsunya lolos, dinasinya berlanjut, teman kita itu oke, bisa lolos, tapi artinya kita tidak menyelesaikan pokok masalah. Jadi pokok masalahnya sebetulnya adalah bagaimana sebetulnya kasus kejahatan ijazah palsu Jokowi ini bisa sampai di pengadilan. Silakanlah teman kita ditahan, ditangkap, tapi proses pengadilan itu harus terjadi. Tapi kalau nanti presiden intervensi, ini diakhiri, lalu dapat gerasi abolisi atau apalah namanya, itu tidak kita inginkan. Ya, maka yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kita mencatat bahwa Jokowi itu sudah, dan lewat kuasa hukumnya, dan kemarin juga sudah langsung diwawancarai oleh banyak media yang menyatakan dan selalu menantang-nantang, nanti akan saya buktikan ijazah saya di pengadilan. Tapi di sisi lain dia mengintervensi Mahkamah Agung atau sektor di kehakiman. Untuk apa? Untuk supaya pengadilan, pembuktian di pengadilan itu tidak pernah terjadi. Ya, jadi ini raja pembohong ini memang selalu begitu mengatakannya, mungkin sudah berpuluh kali ya mereka menyatakan seperti itu, termasuk oleh lawyer-lawyernya. Nah, itulah sebabnya saya kira kita tidak akan berhenti di sini. Tuntutan tadi dua hal penting supaya ini dibebaskan, kemudian Pak Prabowo supaya bersikap tapi tidak untuk kepentingan dinasti Jokowi, tapi untuk kepentingan rakyat, ya. Kemudian kita minta supaya rakyat terus melakukan perlawanan agar pengadilan terhadap pembuktian, ya, pembuktian asli tidaknya Jokowi itu akan terus kita tuntut dan harus terjadi. Jangan sampai nanti dua kasus atau dua pihak ini, pertama dibebaskan teman-teman kita, tapi kasusnya tidak dilanjutkan. Kita tidak mau itu. Kita mau teman kita segera dilepaskan,
kemudian proses peradilan untuk membuktikan asli tidaknya ijazah Jokowi itu harus benar-benar terjadi. Dan itu saya dari GMKR, kita semua dari GMKR itu menuntut kepada Presiden Prabowo supaya ini terlaksana, tapi mengajak seluruh rakyat Indonesia juga untuk menuntut hal-hal yang tadi sudah saya sampaikan. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ugrosema akan menambahkan, karena kita tahu Pak Ugrosema adalah mantan penyidik, mantan Bapak Polri yang tahu persis proses penangkapan, penahanan dan sebagainya. Nah, ini kita perlu ketahui bahwa benar-benar yang dilakukan terhadap Roy Suryo dan Dr. Diva adalah pelanggaran yang benar. Itu benar-benar satu pelanggaran dan tidak bisa kita terima. Silakan Pak Ugrosema. Jadi saya menambahkan bahwa saya yakin seyakin-yakinnya bahwa Polri tetap semakin baik, dan saya juga tetap berharap Polri harus terus semakin baik. Tapi dalam peristiwa penangkapan yang dilakukan terhadap Pak Roy Suryo dan Dr. Diva, dalam proses penangkapan Pak Roy Suryo, saya sebagai mantan Kepala Divisi Propam Polri sangat-sangat sedih, sangat-sangat kecewa. Pimpinan penangkapan terhadap Pak Roy Suryo dipimpin oleh seorang Inspektur 1R, ya, memasuki rumah dengan cara-cara yang tidak semestinya dilakukan secara beretika. Roy Suryo ini sudah wajib lapor 7 bulan lebih tiap hari Senin. Kalau misalnya ada masalah akan adanya P21 atau masalah apa yang kira-kira berkaitan dengan supaya tidak banyak bicara, ya. Kenapa harus dilakukan surat perintah penangkapan? Penangkapan dilakukan terhadap Roy Suryo di kediaman. Roy Suryo mau ganti baju tidak diizinkan, mau ganti celana panjang tidak diizinkan, mau mandi tidak diizinkan. Ya. Penasihat umumnya seharusnya dihadirkan dan juga tidak diizinkan. Di seluruh dunia kalau seseorang mau ditangkap, ya kan, itu disilakan. Dengan Miranda notis tadi, Anda berhak menghubungi penasihat hukum. Roy Suryo bukan notaris. Seorang Inspektur 1, seorang perwira memasuki kamar istrinya Pak Roy Suryo, ibu-ibu, seorang wanita. Apakah wanita Indonesia mau diam? Apakah itu yang diizinkan oleh Polri? Saya yakin peraturan kepolisian, peraturan Kapolri, peraturan apapun tidak ada yang mengatur bahwa silakan memasuki kamar istri seorang calon yang mau ditangkap seperti itu. Ini benar-benar melanggar etika profesi, dan saya berharap Propam Polri segera turun. Paminal bisa segera diturunkan. Ini untuk menjaga marwah Polri. Ya. Jangan sampai seorang Inspektur 1 ini justru nanti akan mendapatkan kenaikan pangkat luar biasa. Bagi saya Inspektur 1 seperti ini, ya, ini pelanggaran etika profesi berat. Dan ancaman hukumannya kalau bisa ya terberat adalah pemberhentian tidak dengan hormat. Memasuki kamar wanita, bagaimana kalau seorang wanita itu lagi tidur, lagi mandi? Ada mensrea apa di otaknya untuk memasuki kamar seorang wanita, seorang ibu-ibu? Ya. Gila. Ini yang saya sangat sedihkan, ya. Termasuk yang Dr. Diva. Kenapa harus dikepung dengan cara-cara seperti penangkapan teroris? Ya. Kan dihubungi baik-baik bisa, tiap hari Senin lapor. Bu, ini mau ada panggilan pemeriksaan dari sekian, kan bisa. Tidak harus sudah standby dalam mobil, kemudian mobil ditempel dari belakang, tidak bisa mundur, mau keluar dari parkiran di basement, di sampingnya juga dipepet, tidak bisa keluar. Ya. Hal-hal seperti ini sebenarnya tidak perlu ditonjolkan lagi di tahun 2026. Mungkin kalau tahun 1945, 1944 masih boleh dilaksanakan, karena masih di bawah didikan Belanda dulu. Tapi saya rasa Belanda tidak mendidik seperti itu juga. Ya. Jadi saya sangat kecewa kelakuan oknum seperti
Ibtu R ini perlu ditinjau kembali dan saya ya R ada namanya dan itu dikenal kan. Hah? Ya nanti kalau disebutkan, nanti kalau saya diperiksa sama Paminal akan saya sebutkan nanti. Coba? Ya. Jadi ada lah, semua udah tahu kan dia Kanit yang mimpin ke penangkapan Roy Suryo gitu. Berarti ada berita acara ini ya. Jadi hal-hal seperti ini saya rasa masyarakat perlu tahu ya kan. Nah saya tutup gini, di Amerika saja kalau seorang polisi menangkap seorang tersangka, mendatangi rumahnya, kemudian mengambil HP istrinya, membaca HP istri tersangka, dipecat ya, supaya kapok yang lain tidak berbuat seperti itu lagi, tidak boleh sewenang-wenang seperti itu ya. Ini tambah saja ya, mudah-mudahan Polri yang saya cinta ini semakin hari akan semakin baik. Kita tolong itu teman-teman lain karena semuanya gaya MKR kan. Baik, terima kasih Pak menambah kelengkapan dari yang telah disampaikan oleh Pak Buseno yang kita ketahui beliau mantan penyidik dan mantan Wakapolri, tahu persis bagaimana proses ini harus dilakukan oleh penentunya proses penangkapan dan sebagainya. Dan ini terakhir dari prosedur BNKR, Pak Narko kami minta menyampaikan sikapnya terhadap penangkapan Roy Suryo dan Khalifa yang benar-benar sangat menyakitkan hati kita. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman dari GMKR yang saya hormati, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan media yang saya hormati dan saya banggakan. Terima kasih saya diminta untuk berbicara. Tadi teman-teman dari GMKR sudah sangat lengkap menjelaskan secara prosedural, teknis dan teoritis berkaitan dengan penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tipa. Cukup jelas. Saya mungkin akan menyampaikan hal yang sangat sederhana saja. Mudah-mudahan ini bisa memberikan informasi yang melengkapi kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian sebangsa setanah air dari Sabang sampai Merauke. Yang pertama, saya langsung saja apa yang terakhir disampaikan oleh Komjen Pol Ugroseno. Bagaimana biadab, tak beradab, pengecutnya aparat bertindak terhadap warga negara yang belum jelas kesalahannya, yaitu Roy dan Tipa. Saya katakan ini pengecut dan biadab. Selama ini Roy dan Tipa tersangka, wajib lapor, dan semua ketentuan ditetapkan oleh penyidik, tidak pernah ada yang dilanggar, tak pernah dilanggar, kecuali dia melanggar. Tahu-tahu kemarin ditangkap, disergap seperti seorang kriminal berat. Tadi sudah dijelaskan oleh Komjen Pol Ugro, sampai masuk kamar ganti celana panjang aja nggak boleh. Bu Tipa, Dokter Tipa, ibu-ibu disergap seperti menyergap teroris. Ini saya sampaikan kepada Kapolri yang sekarang dikatakan sebagai Kapolri terbaik sepanjang masa. Yang ini yang nyampaikan Ketua Komisi 3 DPR kan, Habibur Rahman kan. Nah, sekarang bagaimana pertanggungjawabannya Kapolri terhadap ada anak buahnya yang seperti ini? Itu dulu yang saya sampaikan. Karena hal seperti ini saya dulu pernah juga ditangkap polisi, dikepung dengan mungkin lebih satu peleton terhadap seorang purnawirawan yang sudah nggak bersenjata, nggak apa-apa gitu kan. Saya geli juga ngeliatnya gitu, saya diam aja gitu. Tapi rupanya kali ini dilakukan lagi pada seorang ibu-ibu dan seorang warga negara yang sedang tidur gitu. Karena kebetulan saya ingat ini, kebetulan kemarin katanya Kapolri yang sekarang menjabat ini si Listio Sigit mendapat predikat dari Ketua Komisi 3 yang membidangi hukum di DPR RI sebagai Kapolri terbaik sepanjang masa.
Nah ini mau sindiran mau apa terserah sama si Sigit itu yang dengarnya. Nah kemudian kita kembali kepada topik. Kita semua warga negara harus tahu Roy Tipa CS menggugat ijazah Jokowi karena hasil penelitian dia menyimpulkan 99,99% palsu. Berarti bangsa Indonesia yang hampir 300 juta ini sudah lebih 10 tahun ditipu oleh manusia yang namanya Jokowi ini. Ini prinsip. Mau jadi pemimpin kok menipu. Penipu itu tidak akan ada bisa memberikan kebaikan. Nah, kemudian gugatan ini belum dibuktikan oleh manusia yang namanya Jokowi. Ini ijazah gua. Belum. Kemudian karena kekuatan kelompoknya, kekuatan duitnya Jokowi balik gugat kepada Roy CS bahwa Roy CS ini telah mencemarkan dan memfitnah nama baik. Nah, nalar kita yang masih bisa berpikir ini aneh gak ini? Ini kan pemutarbalikan. Konyolnya polisi nerima. Saya sampaikan ini kepada seluruh saudara-saudara sebangsa setanah air. Jangan main-main dengan ini. Kalau ini dibiarkan, nggak terlepas kita itu akan jadi korban atau saudara kita. Dari orang yang merasa kuat dan dari aparat yang khianat terhadap tugas pokoknya. Ini aneh kan? Orang menggugat, woi lu punya ijazah palsu. Dan ini orang yang dituduh oleh Roy ijazah palsu ini udah menipu bukan Roy doang. Roy itu sebetulnya mewakili kita. Menipu hampir 300 juta rakyat Indonesia. Tapi dengan kekuatan si Jokowi ini, tahu-tahu kemudian dia balik menggugat Roy. Dilaporkan kepada polisi, diterima oleh polisi, dan sekarang yang ditahan Roy CS. Itulah hukum di Indonesia. Ini saya sampaikan dengan keras tegas gini supaya kita bangsa Indonesia ini menyadari itulah hukum yang sekarang sedang berlaku di negeri kita. Mau kita biarkan? Nah, dari kasus-kasus ini saya bisa menyimpulkan beberapa hal. Pertama, aparat kepolisian saat ini masih bisa dikendalikan oleh Jokowi. Terkonfirmasi tegas dan jelas dengan penangkapan Roy Tipa ini. Itu yang pertama. Yang kedua, di mana pemerintahan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Prabowo? Katanya dulu waktu kampanye, saya akan menegakkan hukum seadil-adilnya. Dan kita tahu hukum ini landasan atau fondasi berdirinya suatu negara dengan tegak, kuat, aman, damai, sejahtera. Ini kasat mata ini, sangat kasat mata. Di mana pemerintahan? Penyelenggara negara. Pertama yang saya sampaikan kepada pemerintah, pemegang otoritas operasional negara. Presiden dengan sekian puluh menteri, ditambah aparat-aparat kepolisian, TNI, kejaksaan, dan lain sebagainya. Ini kasat mata. Kriminalisasi atau penjoliman terhadap Roy CS ini kasat mata. Saya yakin orang buta juga kalau masih punya rasa, biar rasa itu. Itu yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang ketiga, di mana anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kita selalu sindirin Dewan Pembicaraan Rakyat, terutama Komisi 3 yang membidangi masalah hukum.
Tadi saya sudah sebut, saya tertarik dengan Komisi 3 bidang hukum yang dipimpin oleh Habibur Rahman. Saya nggak tahu ini dia ini anggota perwakilan rakyat atau perwakilan polisi, saya nggak tahu. Karena beberapa waktu yang lalu dia memberikan komentar. Saya yakin dijajah Jokowi itu nggak palsu. Oh, dia sudah jadi presiden kok. Habibur Rahman ngomong. Karena itu pemerintah tidak mau ikut-ikut, DPR nggak mau ikut-ikut, biar penegakan hukum. Lah, dia wakil rakyat dalam kaitan untuk memperhatikan penegakan hukum kok. Yang ngomong Habibur Rahman. Pernyataan dia kedua, dia kemarin saya tidak tahu jadi juru bicara siapa mengatakan bahwa Listio Sigit Prabowo itu adalah Kapolri terbaik selama ini gitu. Saya nggak tahu ini yang bisa nilai ini mungkin Komjen Pol Ugrosino karena keberhasilan penyelesaian tugas pokok di Polri saya nggak tahu, yang tahu Pak Ugro gitu. Ini 3 hal yang perlu saya sampaikan. Satu, mengkonfirmasi tentang polisi masih di bawah kendali Jokowi. Yang kedua, mengkonfirmasi bahwa pemerintahan Prabowo ini tak berdaya menghadapi kekuatan Jokowi, bekas presiden. Sama juga yang ketiga, DPR tak berdaya menghadapi kekuatan Jokowi yang mengendalikan polisi dengan kasus Roy Suryo. Nah, pada kesempatan ini juga saya menyampaikan kepada saudara-saudara sebangsa setanah air dari Sabang sampai Merauke. Ikutilah perkembangan penegakan hukum di Indonesia. Jangan sampai di Indonesia berlaku hukum rimba. Siapa yang kuat, dia berkuasa. Dan yang lemah siap-siap ditindas. Hukum dibuat bukan untuk itu. Untuk menegakkan keadilan atas dasar-dasar, atas prinsip-prinsip yang telah kita ketahui bersama bagaimana untuk menegakkan keadilan seluruh warga sehingga tercipta persatuan, persaudaraan, keamanan, dan kesejahteraan. Sekali lagi pada kesempatan ini, pada seluruh saudara sebangsa setanah air, mari kita bersatu melawan ketidakadilan, melawan aparat khianat, melawan kelompok-kelompok bajingan yang mau berkuasa sesuai keinginan sendiri. Ya kita lihat kalau ini yang jelas ada kelompok Jokowi, jelas. Daripada kita atau anak cucu kita nanti yang tertindas oleh kelakuan-kelakuan atau kondisi-kondisi ini kalau kita biarkan. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dr. telah menyampaikan itu semangat tentang hal-hal apa yang telah dilakukan oleh penegak hukum. Jadi makin hari makin berkembang itu biasa. Jadi kalau pohon itu berbunga kan berkunjung menjadi buah. Perwira itu tetap harus berbunga, suatu saat berbuah yang baik sampai dia meninggal dunia. Jadi proses penangkapan dan penahanan Pak Roy Suryo ini sebetulnya berbeda dengan aturan yang diatur dalam hukum acara pidana, mulai dari pasal 89 yaitu upaya paksa, kemudian penetapan tersangka pasal 90, 91, 92 dan juga penahanan, ya. Jadi kalau perkara itu baru dilaporkan, kemudian baru diproses, ya, penyidik menemukan minimal 2 alat bukti, minimal, bukan maksimal ya, itu bisa menetapkan tersangka. Nah, setelah menetapkan tersangka, baru dilihat dipanggil 2 kali tidak hadir dan sebagainya, atau alasan-alasan formal material lah di situ sesuai dengan KUHP, ya. Dipanggil 2 kali berturut-turut tidak hadir, bisa dilakukan penangkapan. Lah, Pak Roy Suryo ini, Dr. Timo sudah mulai proses penetapan tersangka diikuti, penahanan tidak ada malah diganti wajib lapor. Nah, pada saat penangkapan kemarin Pak Roy Suryo ini kan
berkas perkara sudah ke pengadilan, sudah ke jaksa penuntut. Dan selama proses didampingi penasihat, seharusnya pada saat para penyidik akan menangkap Pak Roy Surya, sampaikan baik-baik ke rumah. Pak, kami dari Polda mau menangkap Bapak, dasarnya ini. Silakan Bapak didampingi penasihat hukum. Ya, itu sangat sombongnya si kanitnya, kepala unitnya itu, Inspektur 1R tadi. Oh, tidak usah lagi. Ya. Termasuk waktu mau diperiksa kesehatan, didampingi penasihat hukum, tidak boleh. Nah, hal-hal seperti ini kan yang merusak citra kepolisian Republik Indonesia seperti itu. Ya. Jadi nanti kalau dikatakan surat perintah penangkapan itu juga diatur di sini di pasal berapa nih? Pasal 95. Ya kan? Ya, seperti Pak. RT. Harus diberikan kepada keluarga tersangka atau orang yang ditunjuk oleh tersangka atau ketua rukun warga, rukun tetangga. Sampaikan. Saya tanya Mas Roy kemarin, ada nggak surat ini? Nggak ada semua. Jadi model-model penangkapan seperti ini, saya supaya masyarakat melek hukum seperti itu. Kalau ada yang oknum polisi, ya, jadi saya katakan oknum, ya, melakukan hal-hal penangkapan dengan cara-cara yang di luar yang diatur dalam hukum acara pidana, ya, segera dilaporkan ke Propam. Jadi nanti orang akan bertanya, loh Pak, apakah seorang tersangka mau ditangkap itu harus ada penasihat? Nah, kalau itu proses awal tidak perlu dulu. Nanti setelah tertangkap akan diperiksa, diberikan hak-haknya, dibacakan. Anda bisa didampingi penasihat hukum dan sebagainya. Tetapi kalau berkas-berkas sudah dilimpahkan, itu sudah ada penasihat hukumnya. Jadi kalau mau ditangkap lagi, itu harus diberikan penasihat hukum. Kalau melarang penasihat hukum mendampingi, ya itu udah kaprah salah, bukan salah kaprah gitu, seperti itu. Ya. Jadi terima kasih pada masyarakat, saya masih ada waktu untuk bisa memberikan edukasi seperti ini sehingga tidak perlu lagi harus kursus hukum acara pidana ke perguruan tinggi dimanapun. Melalui forum seperti ini juga memberikan wawasan ilmu tentang hukum acara pidana yang sangat bagus. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Musno. Melengkapi lagi penjelasan beliau yang sudah sampaikan sebelumnya. Selanjutnya kepada para tokoh bangsa, para aktivis pejuang demokrasi, pejuang kebenaran, keadilan untuk memohon juga pendapat sikapnya terkait dengan kasus penangkapan Roy Surya. Kepada Pak Dwi Cahyo, yang kita tahu beliau adalah mantan hakim agung yang sudah 12 tahun, saya kira berkecimpung sebagai hakim ad hoc. Mereka sudah seenaknya. Kami mohon juga pernyataan sikap beliau. Saya kira supaya ini tidak dipindah-pindah, mohon yang mau bicara sini saja. Pak Dwi, biar tidak dipindah. Biar ini nggak dipindah. Pak Dwi. Ini pakai ini Pak. Agak dekat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini kita berkumpul kembali bisa memberikan satu edukasi terhadap masyarakat. Tentunya supaya masyarakat juga melihat proses hukum Mas Roy dan Dr. Tifa itu seperti apa nantinya. Edukasi ini saya anggap perlu sekali dan sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat. Tadi Pak Ugro sudah menyampaikan hal-hal mulai dari proses penangkapan ya, sampai mungkin pada malam itu dibawa ke rumah sakit Kramat Jati untuk pemeriksaan kesehatan. Saya akan bicara soal nanti ketika terjadi satu kelanjutan di dalam proses peradilan pidana. Di dalam proses peradilan pidana nanti, setelah dinyatakan ini sudah lengkap,
kemudian akan ada sidang. Ya. Sidang itu tentu melibatkan pelapor, melibatkan tersangka, melibatkan saksi-saksi, melibatkan dan harus menghadirkan alat bukti. Itu di dalam proses persidangan pidana. Dan sebelum itu ada satu kerjasama, ya, komunikasi yang dilakukan oleh kejaksaan dan hakim. Kalau hal itu dilakukan dalam hal kesiapan, ya, dalam hal kesiapan, kemudian jadwal, itu oke-oke saja. Memang prosedurnya seperti itu. Tetapi ketika hubungan komunikasi ini diduga sudah ada satu rekayasa di mana antara penyidik, jaksa dan hakim, ya, sudah akan menentukan proses hukum ini nanti putusannya seperti apa, ini yang paling bahaya. Ini yang paling bahaya. Kalau ada orang yang mengatakan, Pak Dwi kok bisa bicara seperti itu? Loh, saya ini hakim 15 tahun di Mahkamah Agung, saya tahu persis bagaimana proses di tingkat pertama, banding dan kasasi sampai dengan PK. Ya, jadi kalau ada satu pesanan, nah ini yang saya sampaikan, ketika ada satu pesanan, maka proses hukum di peradilan pidana tidak lagi bisa murni. Contoh, kalau ini perkara Roy dan Tifa, ya, ini sudah merupakan satu pesanan, maka saya sangat menduga, sangat amat menduga bahwa penyidik, jaksa dan hakim sudah melakukan komunikasi dan nanti kita lihat bagaimana rekayasa di dalam putusan. Ini sangat berbahaya. Tetapi kalau ini berjalan normal, ya, artinya sesuai dengan tupoksi masing-masing, penyidik dengan tupoksinya, kemudian jaksa, hakim, maka proses peradilan ini akan berjalan dan menghasilkan putusan yang adil. Karena begini, seperti yang saya sampaikan tadi, di dalam proses peradilan pidana ini akan menghadirkan pelapor, saksi, tersangka, ya, kemudian alat bukti atau barang bukti. Nah, kalau kita bicara barang bukti, maka di dalam proses nanti hakim harus berani meminta untuk menghadirkan ijazahnya Jokowi. Jangan nanti, ini kasus pidana, barang bukti tidak boleh tidak hadir di dalam ruang sidang. Barang bukti tidak boleh tidak dihadirkan di dalam ruang sidang. Wajib harus dihadirkan di dalam ruang sidang. Jadi ketika nanti hakim atau nanti barang bukti tidak bisa dihadirkan, kemudian putusan akhir daripada proses pidana tingkat pertama menghukum Roy Suryo dan Dr. Tifa, maka ini sudah nggak benar. Kadang memang hakim di tingkat pertama ini itu melempar bola panas. Masih ada upaya hukum banding, masih ada upaya hukum kasasi, masih ada upaya hukum PK. Tetapi dia sudah melakukan
abuse of power di dalam memutus satu perkara. Majelis hakim jika tidak mempertimbangkan segala sesuatu yang menjadi pertimbangan, maka tidak akan menghasilkan putusan yang adil. Nah, kemudian ada satu hal yang perlu kita sikapi di dalam langkah hukum Mas Roy dan Dr. Tifa. Tapi ini ranahnya para PH-nya Mas Roy dan Dr. Tifa tentunya ya. Jika memungkinkan, memang pra peradilan yang harus kita tempuh, ya. Tetapi kalau nanti ini berproses, ya, kalau ini nanti berproses, tetap harus dilakukan uji forensik terhadap ijazah yang dihadirkan di dalam persidangan. Itu harus ada minimal 2, ya. Jadi bisa dari lembaga yang terpercaya, ya, terakreditasi untuk menguji ijazah Jokowi, tidak bisa hanya dari Labs for Polri, tidak bisa. Kalau hanya satu itu saja tidak bisa. Hakim wajib menolak. Saya katakan sekali lagi, hakim wajib menolak ketika hanya satu. Dan hakim harus berani menentukan bahwa harus dilakukan uji forensik oleh lembaga yang lain. Ya, jadi 3 kalau dengan Puslap for Polri. Ya, ada 2 yang terakreditasi untuk melakukan uji ijazah tersebut. Ini wajib dilakukan. Ya, wajib dilakukan. Apalagi di dalam KUHAP yang baru, di dalam ketentuan ada penambahan di dalam hakim memutus, tidak hanya berdasarkan pada alat bukti dan beberapa urutan-urutan yang lain termasuk keyakinan hakim, tetapi di situ ada penambahan pengamatan hakim. Pengamatan hakim ini harus benar-benar digunakan oleh seorang majelis hakim atau oleh tim majelis hakim yang menyidangkan. Disinilah nanti proses hukum itu terlihat ini penuh rekayasa atau tidak. Jadi saya mohon masyarakat terus mengawal proses ini, dan para akademisi yang membidangi masalah hukum, akademisi yang mengajarkan ilmu hukum, ya, para praktisi-praktisi harus mengawal proses ini. Sangat mudah dan kasat mata ketika nanti terjadi rekayasa di dalam persidangan. Ya, berdasarkan pengalaman dan pengetahuan saya, kalau kasus-kasus pidana apapun, ya, terutama pidana, kalau mau direkayasa itu sangat gampang. Penyidik bicara dengan kejaksaan atau jaksa yang akan membuat dakwaan. Penyidik, jaksa nanti ketemu hakim atau ketemu ketua pengadilan. Tolong dong cariin hakim yang berani memutus begini. Saya ingatkan, itu terjadi ketika ada titipan. Saya tahu persis. Ya. Mudah-mudahan yang kita harapkan kasus ini memang benar-benar murni akan ditangani secara profesional, ya, ditangani secara profesional, dan hakim benar-benar mengikuti prosedur dan mempertimbangkan dakwaan-dakwaan dari jaksa, ya. Ini nanti kalau memang terjadi. Tapi yang paling penting di dalam proses peradilan pidana yang akan menyidangkan Mas Roy Suryo dan Dr. Tifa, ijazah harus dihadirkan, Jokowi harus juga dihadirkan di dalam persidangan. Ini kasus pidana, bukan perdata. Perdata bisa aja nggak hadir.
Ya. Tapi di dalam kasus pidana ini wajib Pak Jokowi datang, wajib ijazah itu dihadirkan. Jadi sekali lagi untuk masyarakat saya menghimbau, mari kita ikuti proses peradilan ini. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi Cahyo. Tadi melengkapi apa yang disampaikan oleh Pak Groseno, karena beliau juga pakar hukum. Selanjutnya kepada Pak Ismet Kaiwan yang akan sikap untuk menambah pernyataan sikap dari teman-teman. Depan dengan hari biar langsung ya, langsung ya. Itu deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita telah menyaksikan satu aliansi kekuasaan pada penangkapan dan penahanan saudara kita Dr. Roy Suryo dan Dr. Tifa yang tadi sudah dijelaskan oleh para pakar hukum bahwa penangkapan itu tanpa surat perintah. Nah, ini kita saksikan kesewenang-wenangan hukum yang berlaku, yang terjadi di negeri ini, yang katanya ini adalah negara hukum, tetapi pada faktanya ini adalah negara kekuasaan. Ya. Terjadi abuse of power yang harus dicontohkan oleh Polri sebenarnya dalam menegakkan hukum secara benar. Rakyat dipertontonkan kesewenang-wenangan hukum yang telah terjadi ya kurang lebih 1 dekade ini. Dan sayangnya harapan masyarakat terhadap Prabowo sebagai presiden yang begitu banyak rakyat mengharapkan terjadi suatu perubahan yang signifikan, ternyata tidak terjadi. Bahkan berbagai hal, istilah yang akhirnya mau tidak mau rakyat harus menyatakan sebagai presiden omon-omon, pelanggaran HAM terhadap anak bangsa, warga negara yang secara jujur untuk membuktikan bahwa telah terjadi pelecehan dalam dunia pendidikan terhadap seorang mantan presiden yang memiliki diduga kuat ijazah palsu dan tidak bisa dibuktikan oleh yang bersangkutan selama kurang lebih 1 tahun ini untuk dibuktikan di pengadilan. Nah, ini sesungguhnya episode yang paling krusial, yang miris dan ironi terjadi di negeri kita ini. Juga ini menunjukkan bahwa terjadi arogansi post power syndrome yang akut dari mantan Presiden Jokowi. Penangkapan dan penahanan yang dilakukan kemarin terhadap Dr. Roy Suryo dan Dr. Tifa, ya terlihat sekali bahwa tadi sudah disampaikan oleh Pak Groseno bahwa polisi yang bertugas begitu ngotot untuk melakukan penahanan dan tindakan-tindakan yang sesungguhnya secara prosedur hukum sangat tidak tepat. Nah, ini aparat yang harusnya menjadi contoh dalam melindungi hak-hak warga negara, hak-hak masyarakat, betul-betul diabaikan, dan sesungguhnya ini harus menjadi kesadaran seluruh masyarakat Indonesia bahwa negara kita sudah menjadi negara arogansi kekuasaan yang tentunya kita tidak rela negara Kesatuan Republik Indonesia ini diobrak-abrik seenaknya dengan orang-orang yang tidak memiliki hati nurani untuk menegakkan kebenaran di negara ini. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan hati nurani para aparat
ya terutama katanya tadi Kapolri yang terbaik, ini harus membuktikan, jangan hanya sekedar orang-orang yang terbuai dengan gelar-gelar yang atau pujian-pujian yang tidak sepantasnya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Estrid telah menyampaikan pernyataan sikap, menambah pernyataan sikap dari pembicara sebelumnya. Kemudian kita perlu mendengarkan pernyataan sikap dari Ibu kalau pada dulu silakan Ibu berjuang mereka. Dan tidak pernah absen. Selamat datang, Bu Lili. Terima kasih. Kami tetap berjuang untuk masalah Bu Lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin saya kebetulan bersama dengan para punawirawan setelah acara malam hari ya, saya mengantarkan surat protes keras kepada Kapolda atas penangkapan rekan kita Roy Suryo dan Dr. Tifa. Tidak sengaja saya membaca salah satu tulisan yang di kantor itu, saya lupa itunya apa ya, tapi intinya adalah yang Anda pakai para polisi itu dari atribut semua itu gunanya untuk melindungi rakyat. Tapi apa yang kita lihat pada saat kemarin itu, peristiwa itu benar-benar sangat tidak manusiawi dan di luar dari ketentuan hukum yang ada. Dan saya baru saja mendengar dari Pak Ugroseno bagaimana mereka memasuki kamar Pak Roy yang di situ ada Ibu Ririn, itu sama sekali melecehkan marwah sebagai perempuan. Kita tahu kamar itu adalah ruang privasi dan yang memasuki itu adalah seorang lelaki. Di mana tanggung jawab polisi, Kapolda, Kapolri dalam hal ini? Apakah memang itu dibenarkan? Kalau memang itu dibenarkan, saya sebagai wanita, saya yang akan melawan. Kalau ini tidak dihukum, akan terjadi kasus-kasus yang sama, di mana wanita tidak akan pernah punya marwah, karena siapa aja bisa memasuki kamar tanpa surat, walaupun itu di situ ada suami kita. Hal ini tolong Pak, hal ini tolong ditanggapi, karena menurut saya dan saya sebagai perempuan, saya merasa sakit hati sekali, karena bagaimanapun marwah kita harus dijaga. Apapun alasannya tidak bisa dibenarkan. Kemudian hati saya juga miris pada saat terjadi siang hari, di mana harusnya ada harusnya seorang Pak Roy Suryo dan Dr. Tifa itu tidak harus keluar rumah sakit untuk periksa kesehatan. Cukup dengan dokter yang ada di Polda. Tapi apa yang terjadi? Saya melihat, mungkin saya salah, tapi kok seperti pesanan ya? Kayak ada niat untuk apa ya? Untuk membuat suatu tontonan. Dan ini benar-benar tidak masuk akal menurut saya. Dan aku melihat banyak termul ya, Farhad Abbas, Egy Sujana yang datang ke Polda dengan pongah. Dan mereka mereka itu diterima dengan baik oleh polisi-polisi. Jadi gak salah kalau saya bilang memang hukum kita sudah tidak punya hukum itu atas pesanan penguasa-penguasa yang punya duit. Jadi untuk apa kita sekarang itu kita bicara hukum kalau memang hukum itu sebetulnya tidak ada. Dan sekali lagi negara kalah oleh Solo. Jokowi yang sudah menjadi mantan, tetapi dia bisa seenaknya, dia bisa mengerahkan polisi untuk menangkap yang sebetulnya memang tidak layak untuk ditangkap. Kami hanya ingin melihat ijazahnya Pak Jokowi. Itu adalah hak kami, karena kami adalah rakyat yang pernah
Anda pimpin, dan 10 tahun tidak bisa dibilang kalau Indonesia baik-baik saja. Tapi Indonesia terpuruk sampai sekarang itu adalah karena ulah dari Jokowi. Saya tetap yakin Prabowo harus tegas dalam tangkap dan adili Jokowi. Dan satu lagi, ijazah ini harus terungkap dengan clear and clean. Begitu juga dari Jokowi tidak hanya mewariskan hutang, tapi juga mewariskan anaknya yang ijazahnya pun belum jelas. Sudah cukup kita punya pengalaman selama 10 tahun dipimpin oleh seorang Jokowi yang pendidikannya tidak jelas. Jadi sekali lagi, tangkap dan adili Jokowi, dan coba kita tanya kepada Gibran apakah ijazahnya itu ada atau tidak. Itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk salah satu perjuangan kita selalu ada di tengah kita dan selalu ada setiap ada gerakan. Selanjutnya Pak Abdul, silakan Pak Abdul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Satu Perjuangan, dengan penangkapan Roy Suryo dan Tifa kemarin, kita tidak boleh membacanya secara polos. Salah satunya perhatian bagi para GMKR dan FPPI. Salah satunya adalah kehadiran Roy Suryo di Bandung itu merupakan suatu momok. 4 kali. Ya, kami ulangi, kehadiran Roy Suryo itu menandakan bersatunya kekuatan-kekuatan yang selama ini memperjuangkan ijazah dengan para tokoh yang sedang melakukan koreksi. Kita lihat bagaimana sikap mahasiswa di UGM terakhir itu, diusir semua orang-orang rezim, ya, menteri-menteri yang diutus dengan tegas, dan itu mereka khawatir gerakan-gerakan Bandung itu meluas sampai kemana-mana, akan menghentikan perlawanan atau pengoptasian dari para menteri yang sudah mulai melakukan perjalanan di ITB di Bandung sudah ditolak, di Jogja sudah ditolak, dan dia khawatir ini akan terjadi. Maka ini sudah membuka genderang perang. Ini adalah persembahan terakhir, ya, dari Polri yang mungkin sedang melakukan reformasi, ya, kepada Jokowi bahwa ini aku serahkan. Kamu ingin menangkap Roy Suryo dan sebagainya, serahkan. Ini sudah pemaksaan seperti itu. Kalau kemudian kita menanggapi secara proses hukum yang ya melalui anak tangga biasa, kita sudah dihabisi dulu. Tidak akan terlihat bahwa itu akan melakukan penegakan keadilan seperti itu. Jelas ketakutan Prabowo terhadap Jokowi itu masih kental sekali. Maka yang diperlukan untuk perlawanan secara social society harus segera membahas, dan kalau perlu kita juga mengeluarkan ultimatum untuk segera dikeluarkan Roy Suryo dan Tifa itu. Tapi kalau kita melalui proses-proses hukum ini terlalu lama dan dilemahkan, dipecah belah kita. Ini mumpung kita masih punya kesempatan untuk menyusun barisan, untuk menegakkan kedzaliman, ya, kedzaliman kita lakukan dengan perlawanan, ini masih bisa. Mungkin kemarin Mas Suryo juga punya rencana seperti itu. Hari keberapa kita ini sekarang masih bicara seperti ini. Jangan-jangan 3-4 hari lagi kita sudah bisa bicara seperti ini. Jadi tidak ada kelompok lain lagi, ya. Daerah-daerah itu menunggu betul-betul, ya, fatwa dari pusatnya. MKGR ini, bayangkan, GMKR saja. GMKR ini
saking semangatnya. Ya, GMKR ini itu sudah dikatakan oleh Pak Said Didu waktu bicara sama Pak Prabowo, aku ada di dalamnya. Dia paham ini sangat mendasar sekali. Jadi kalau kita tidak melakukan perlawanan secara dasar untuk merebut kembali kedaulatan yang sudah dikatakan ini masalah oligarki itu belum bisa teratasi. Maka sekarang ini segera bukan untuk bereaksi menunggu apa tindakan mereka, tetapi kita harus segera, karena pertahanan yang hebat itu harus melawan. Kalau kita menunggu serangan, ya, udahlah, sikap Jokowi itu hanya melihat apakah Prabowo sedang mengamankan dia atau tidak. Dan dia sudah curiga bahwa Prabowo sudah mulai sedikit-sedikit melipir-melipir gitu. Maka Prabowo tidak berani. Coba bayangkan yang ditakutkan Pak Prabowo itu, kalau sampai Jokowi ngedan, ya, ngedan ya. Kemudian dia bicara ngomong, udahlah kamu kemenangan presiden itu kami yang menguasai, polisi yang nyoblos-nyoblos itu semua sudah selesai. Inilah bagaimana kita meminta penegakan hukum oleh seorang presiden yang kemenangannya pun dipertanyakan oleh kita masyarakat semua. Jadi kalau kita masih menunggu kemudian ini diambil oleh katakan triumvirat misalnya, itu apakah proses pemilu itu sudah akan diperbaiki? Kan tidak. Tapi saya senang orang yang mengatakan kita harus mendukung Prabowo karena kalau tidak yang naik adalah apa itu Gibran. Nggak masuk akal bagi kita. Apakah kita dan tidak melakukan perlawanan apabila itu kemudian ada penegakan si Gibran sampai diletakkan? Saya yakin iskariman mutsawidan, ya. Hidup mulia atau mati syahid. Inilah sumbangan kita kepada anak bangsa, anak cucu ke depan. Ya, kalau ibu-ibu Mbak Nunu kan selalu mengatakan ini anak cucu kami. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat atau GMKR menyatakan menolak dan tidak dapat menerima proses penangkapan dan penahanan terhadap Presiden dan Dr. Tifal. Bagi GMKR, tindakan tersebut menimbulkan persepsi publik yang serius mengenai komitmen aparat penegak hukum terhadap prinsip-prinsip negara hukum, penghormatan hak asasi manusia, serta jaminan menyampaikan pendapat. GMKR menilai terdapat pertanyaan-pertanyaan mendasar mengenai proses hukum yang perlu dijawab secara terbuka dan akuntabel sesuai mekanisme hukum yang berlaku. GMKR berpandangan bahwa hukum tidak boleh digunakan sebagai instrumen untuk membungkam kritik, perbedaan pendapat, ataupun suara-suara yang menjalankan fungsi kontrol terhadap penyelenggaraan negara. Demokrasi hanya dapat hidup apabila setiap warga negara memperoleh hadapan hukum. Oleh karena itu, GMKR menyatakan sikap sebagai berikut. Pertama, mengecam dengan keras proses penangkapan dan penahanan terhadap Roy Suryo dan Dr. Tifal. Kedua, menuntut Polda Metro Jaya untuk segera membebaskan Roy Suryo dan Dr. Tifal dari penahanan, serta menjamin seluruh proses hukum berlangsung secara profesional, transparan, objektif, dan menghormati hak-hak setiap warga negara. Ketiga, menuntut seluruh aparat penegak hukum untuk menjaga independensi, menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah, dan menghindari segala bentuk tindakan yang dapat dipersepsikan sebagai bentuk kriminalisasi terhadap kritik. Keempat, penegak hukum untuk terus melanjutkan proses peradilan terkait ijazah Jokowi, termasuk ijazah Gibran. Tuntutan kami tetap adili Jokowi dan majukan Gibran. Kelima, mengajak seluruh elemen bangsa, tokoh masyarakat,
para aktivis, pejuang demokrasi, akademisi, mahasiswa, organisasi masyarakat sipil, dan insan pers untuk bersama-sama mengawal tegaknya konstitusi, demokrasi, dan supremasi hukum di Indonesia. Karena GKR menegaskan bahwa perjuangan menegakkan kedaulatan dan keadilan tidak akan berhenti. Kami akan terus berdiri bersama seluruh rakyat Indonesia untuk melawan segala bentuk penyalahgunaan kewenangan, menolak kriminalisasi, dan mempertahankan hak-hak konstitusional warga negara. Keadilan tidak boleh dikalahkan oleh kekuasaan. Hukum harus berpihak kepada kebenaran, bukan kepada kepentingan. Bebaskan Roy Suryo, bebaskan Dr. Tifa. Selamatkan negara hukum, kedaulatan rakyat adalah amanat konstitusi. Jakarta, 20 Juni 2026, gerakan berdiri kembali kedaulatan rakyat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.